Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Arifawati Hasari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tes proyeksi dan non-proyeksi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah psikodiagnostik yang diampu oleh Ibu Rika Fuatu Rosida. Selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan tentang tes proyeksi dan tes non-proyeksi. Sebelumnya, dalam psikologi ada beberapa tes untuk mengukur sebuah kepribadian. Ya, diantaranya yaitu tes proyeksi dan tes non-proyeksi. Sebenarnya ada berbagai macam, banyak sekali tes-tes untuk mengukur kepribadian seorang individu. Baiklah, yang pertama yaitu tes proyeksi. Tes proyeksi adalah ungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasar pada internalisasi aspek-aspek psikis, terutama pada aspek-aspek ketidaksadaran ke dalam suatu stimulasi atau rasa yang kurang atau tidak terstruktur dan bersifat ambiguous, agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Tes proyeksi adalah tes yang disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Penugasan terhadap perilaku testi adalah proyeksi yang bersifat tak berstruktur yang memungkinkan aneka ragam jawaban sehingga kehidupan awal seseorang bisa bergerak sebebas mungkin. Tes proyeksi ini pertama kali dipelopori oleh Freud pada tahun 1984 dengan teori dinamikanya yang kemudian dikembangkan oleh Hermann Rorschach dengan tes Rorschach dan juga Murray dengan tes TAT atau Thematic Apperception Test untuk mengungkap aspek-aspek kepribadian manusia. Konsep proyeksi Freud ini serupa dengan konsep kompensasi dari Adler, yaitu prinsip inferioritas dan kompensasi. Sejak lahir, manusia memiliki kelemahan. Namun, manusia tidak putus asa dengan cara melakukan kompensasi untuk menutupi kelemahan-kelemahannya tersebut. Haley, Bronner, dan Breuer menyatakan bahwa proyeksi merupakan proses defensif di bawah kekuasaan prinsip kenikmatan. Tes ini berawal dari lingkungan klinis dan tetap merupakan alat yang penting bagi para ahli klinis. Sejumlah metode berkembang dari prosedur terapeutis yang digunakan pada pasien psikiatris. Fungsi dan tujuan dari tes proyeksi ini adalah yang pertama yaitu fungsinya tes proyeksi berfungsi untuk mengungkap keadaan psikologi di bawah sadar manusia yang selama ini direpres ke alam bawah sadar. Melalui tes proyeksi ini diharapkan dinamika psikologis itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu yaitu tes-tes proyeksi. Tujuannya yaitu yang pertama, tes proyeksi ini berguna untuk asesmen pada bidang klinis. Yang kedua yaitu berguna untuk seleksi pada beberapa bidang pekerjaan seperti di polisi, di TNI, dan berbagai macam. Di kantor-kantor juga bisa. Yang ketiga yaitu untuk rekrutmen ataupun promosi. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan promosi, mereka harus bisa melewati beberapa tahap yang salah satunya yaitu dengan tes proyeksi ini. Dan beberapa tujuan khusus lainnya. Jenis-jenis tes yang di sini saya akan menjelaskan 5 tes dari berbagai banyak macam tes proyeksi ini. Yang pertama yaitu tes SSCT, yang kedua adalah tes Rorschach, yang ketiga tes DAP, yang keempat tes Warteg, dan yang kelima tes TAT. Yang pertama yaitu tes SSCT atau Sentence Completion Test adalah tes kepribadian yang bersifat proyektif yang dikembangkan oleh Joseph Sachs dan Sidney Levy. Tes ini digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Tes ini dikembangkan oleh Joseph Sachs dan Sidney Levy yang bekerjasama dengan layanan kesehatan mental di New York. Tes SSCT ini merupakan salah satu tes nonverbal yang bersifat sangat sederhana baik secara pengerjaannya maupun interpretasinya. Jumlahnya terdiri dari 60 item. Pada awalnya, tes ini digunakan untuk proses terapi setelah perang. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah perang banyak veteran perang yang mengalami gangguan jiwa. Tes ini juga dapat membantu biro konseling.
Tujuan dari tes SSCT ini adalah untuk mengungkap dinamika kepribadian seorang individu dan untuk mengetahui individu adjustment dan struktur kepribadian. Tes ini biasanya digunakan untuk orang dewasa. Aspek yang diungkap dalam tes SSCT ini adalah ada 4 faktor secara garis besar, yaitu yang pertama sikap individu dalam hubungannya dengan keluarga, yang kedua sikap individu dengan kehidupan seksualnya, yang ketiga sikap individu dengan hubungan dalam orang lain atau antar individu, dan yang terakhir yaitu konsep diri dan individu yang ada di tes. Yang kedua adalah tes Rorschach. Tes Rorschach atau biasa dikenal dengan tes bercak tinta Rorschach adalah tes psikologi yang meminta subjek untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta atau inkblot dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis, algoritma kompleks ataupun keduanya. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk mengetahui karakter dan emosional seseorang. Tes Rorschach ini telah digunakan untuk mendeteksi masalah-masalah psikologi seperti gangguan pikiran, terutama dalam kasus ketika pasien enggan menyatakan proses berpikir mereka secara terbuka. Tes ini dinamakan sesuai dengan nama penciptanya, yaitu psikolog dari Swiss Hermann Rorschach. Tes Rorschach pertama kali diletakkan oleh psikiater Swiss bernama Hermann Rorschach pada tahun 1921. Rorschach merupakan orang yang pertama kali menerapkan teknik noda tinta atau inkblot untuk mendiagnosis kepribadian secara keseluruhan. Rorschach melalui penelitiannya pada tahun 1911, ia menangani para remaja yang menyadari bahwa tiap anak memberikan respon yang berbeda terhadap sebuah permainan yang dikenal dengan blood atau flexograph. Rehmer mencatat bahwa tujuan pertama Rorschach untuk mengembangkan sebuah tes bercak tinta ini adalah untuk meneliti refleks halusinasi subjek yang dengan melihat bercak tinta yang telah diteliti tadi. Tes ini pada tahun 1950 dan 1960 dikritik karena norma dan prosedurnya tidak terstandarisasi, dapat mendeteksi gangguan berpikir seperti skizofrenia atau manic depresi. Namun, biasanya diperiksa lagi dengan tes yang lebih objektif. Tes ini tidak valid untuk mendeteksi kekerasan seksual pada anak, perilaku impulsif, dan perilaku kriminal. Tujuan tes Rorschach ini yaitu untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai pemredaksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Hasil dari tes Rorschach ini dapat digunakan untuk membantu terapis dalam menangani klien. Karena tes ini memberikan gambaran tentang struktur dasar kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dan aspek yang diungkap pada tes Rorschach ini ada tiga, yaitu yang pertama aspek kognitif atau intelektual mencakup status dan fungsi intelektual, pendekatan terhadap masalah, kekuatan observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek afektif atau emosional. Yang ketiga yaitu aspek fungsi ego. Berikutnya yaitu tes DAP atau Draw a Person. Tes DAP biasanya juga dikenal dengan Draw a Man atau DAM, merupakan salah satu jenis tes psikologi yang sering kita jumpai di saat proses asesmen psikologi. Tes ini merupakan tes individual, tetapi instruksi tersebut belum berstruktur. Jadi orang yang dites berusaha membuat bentuk yang sesuai dengan gambaran yang timbul dalam dirinya. Selain juga, arti artistik mempunyai tanda tertentu dari ciri-ciri tiap ahli pelukis. Draw a Person ini dikembangkan oleh Karen McOver berdasarkan tes gambar yang pertama kali dipergunakan oleh Goodenough pada tahun 1926. Dan interpretasinya terutama didasarkan pada kualitas gambar dan jumlah detail. Pada tahun 1949, Karen McOver tidak puas dengan sistem scoring yang dikembangkan oleh Goodenough. Lalu ia mengembangkan evaluasi kepribadian yang berbeda sebelumnya yang dikenal dengan nama McOver Draw a Person Test yang khusus digunakan untuk pemeriksaan kepribadian. Lalu selanjutnya pada tahun 1951, Hulse mengembangkan Draw a Family. Lalu pada 1963, Harris membuat revisi Draw a Man Test dengan menambahkan 2 form baru,
yang di dalamnya anak tidak hanya diminta untuk menggambar seorang laki-laki, tapi juga seorang wanita dan gambar dirinya sendiri. Tujuannya dari tes ini adalah untuk memprediksi kemampuan kognitif anak yang direfleksikan dari kualitas hasil gambarnya. Yang kedua yaitu sebagai teknik untuk mengukur kepribadian juga. Aspek yang diungkap pada tes ini adalah yang pertama yaitu imajinasi. Imajinasi seseorang dapat dilihat dari berbagai bentuk gambar yang dibuatnya. Yang kedua emosi, yaitu keadaan emosi yang dapat terlihat dari tekanan garis besar dan shading yang ada pada gambar tersebut. Dan yang ketiga yaitu dinamisme yang dapat dilihat dari totalitas gambar subjek yang telah digambar oleh subjek tersebut. Dan yang terakhir yaitu reality function, bagaimana subjek berfungsi terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu tes Warteg. Tes Warteg adalah tes psikologi yang meminta pesertanya untuk melengkapi beberapa gambar dalam deretan kotak yang telah disajikan. Beberapa gambar itu seperti gambar pola titik dan juga garis. Orang-orang kerap menyebutnya dengan drawing competition test. Tes Warteg merupakan salah satu assessment tes psikologi yang digunakan untuk evaluasi kepribadian atau personality assessment. Tes ini merupakan kombinasi dari teknik completion dan juga expression karena telah memiliki stimulus-stimulus yang diselesaikan dengan mengekspresikan suatu gambar. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Miss Kingat yang mengetahui tentang Horn and Heller's-Berg test yang kemudian diambil oleh Erich Warteg. Dasar dari teori ini adalah dari psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh F. Kringer dan juga F. Sander dari Universitas of Leipzig. Menurut psikologi Gestalt, bukan saja objek yang dipersepsikan, tapi juga subjek yang mengalami harus bisa dianggap sebagai struktur. Struktur ini berbentuk dari sejumlah orientasi dan disposisi yang spesifik dan dinamis, yang cenderung memberi bentuk dan mengorganisir yang secara alami. Materi dalam tes ini yang digunakan adalah bertujuan untuk menghindari faktor-faktor yang mengancam, misalnya seperti sifat tes yang ambigius dan asing yang kemudian menimbulkan sikap ragu-ragu, cemas, dan lain-lain terhadap subjek. Tujuan dari tes ini yaitu untuk menggali fungsi dasar kepribadian seperti emosi, imajinasi, dinamika, kontrol, dan fungsi realitas yang dimiliki oleh individu. Dasar dari tes ini adalah bahwa tiap individu memiliki cara-cara yang berbeda, cara-cara yang tersendiri dalam mempersepsikan dan bereaksi bagaimana situasi yang secara tidak struktur dan bagaimana cara-cara mereka membedakan dari masing-masing kepribadian individu tersebut. Aspek yang diukur yang pertama yaitu mengungkap adanya indikasi psikopaatologis, yang kedua yaitu mengungkap kepribadian secara keseluruhan, dan yang terakhir individu dan lingkungan sekitarnya. Berikutnya yang terakhir dari tes proyeksi ini adalah tes TAT. TAT atau Thematic Apperception Test adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam apersepsi atau interpretasi terhadap suatu lingkungan. Dengan ini teknik seorang interpreter dapat mengungkap dorongan-dorongan emosi, sentimen, kompleks, dan konflik-konflik pribadi yang dominan. Menurut pandangan organismik, semua bagian merupakan fungsi dan keseluruhan, maka segala aspek tingkah laku manusia termasuk kecenderungan yang menanggapi gambar atau lingkungan dapat digunakan untuk pengetesan atau sebagai sampel yang memungkinkan dibuatnya kesimpulan mengenai keseluruhan kepribadian. Pertama kali tes Thematic Apperception Test ini dikembangkan oleh Henry A. Murray dan stafnya di Harvard Psychological Clinic pada tahun 1930. Dasar dari tes TAT ini adalah penilaian subjek yang didasarkan dari apa yang dia proyeksikan dari gambar yang ambigu. Meskipun praktisi klinis yang paling tidak menggunakan sistem penilaian formal, beberapa sistem penilaian formal telah dikembangkan untuk menganalisis cerita TAT secara sistematis dan konsisten. Lalu pada tahun 1938, Henry Alexander Murray mengadakan penelitian terhadap tes TAT ini.
Tes TAT ini digunakan untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadian seperti konflik internal, dominance drive, minat, dan juga motif. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengenal subjek lebih jauh dan untuk membantu mengungkap lebih jauh lagi, menggali lebih jauh lagi pengalaman hidup dan juga memeriksa kondisi psikologis subjek atau individu. Aspek yang diungkap dalam tes TAT ini yang pertama yaitu sikap terhadap otoritas, terhadap tuntutan dari luar, dan sedikit banyak mengenai sikap keaktifan diri sendiri. Yang kedua yaitu orientasi terhadap kenyataan maupun terhadap ambisi dan kemampuan merancang masa depan. Yang ketiga, pemahaman mengenai kontak fisik dan kadang-kadang berkaitan dengan masalah homoseks. Yang keempat, kedekatan fisik yang merupakan bahan pengungkapan dua hal. Yang pertama, cara orang menangani kontak fisik. Yang kedua, reaksi terhadap objek. Yang kelima, ketakutan terhadap serangan dan kemampuan menangani ketidakadaan dukungan manusia lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kepasifan orang dan sikap terhadap kekuatan dari luar yang mengontrolnya. Berikutnya yaitu tes non-proyeksi. Tes non-proyeksi adalah tes kepribadian yang disusun dengan tidak mempertimbangkan adanya proyeksi. Selain itu, subjek diberikan stimulus yang cukup jelas. Jadi, jelas berbeda dengan tes proyeksi yang bentuk soalnya memiliki makna ambigu. Dan jawaban peserta tes merupakan proyeksi langsung dari kepribadiannya. Tes proyeksi ini juga dikenal dengan tes inventory yang menggunakan kertas dan pena sebagai media utamanya. Tujuan dari tes inventory ini adalah atau tes non-proyeksi ini yang pertama adalah berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. Namun, perlu diingat bahwa alat-alat tes yang digunakan umumnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing tes juga hanya menjelaskan satu atau beberapa aspek kepribadian seorang individu. Sini ada beberapa banyak sebenarnya dalam jenis-jenis tes non-proyeksi ini, tapi saya hanya menjelaskan 5. Yang pertama yaitu tes Kraepelin, yang kedua tes Weiss, yang ketiga tes Pauli, yang keempat tes EPSS, dan yang terakhir yaitu tes 16PF. Yang pertama, tes Kraepelin. Tes Kraepelin adalah tes yang terdiri dari tahapan penyelesaian kombinasi bilangan. Tes Kraepelin ini dengan banyaknya yang menyebut bahwa tes koran karena angka yang dikerjakan itu sangat banyak. Tes ini disajikan dalam bentuk tabel berjajar dengan perbedaan pola perhitungan dan angka setiap kolom barisnya. Tes Kraepelin ini dibuat oleh atau diperkenalkan oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater dan ahli psikodiagnostik Eropa. Emil Kraepelin adalah seorang psikiater asal Jerman yang awal karirnya mengikuti Wilhelm Wundt sebagai muridnya. Pada awal abad tahun 19, Kraepelin menciptakan sebuah alat tes psikologi yang bertujuan untuk membedakan antara orang yang normal dan juga orang yang abnormal. Tes ini awalnya diberi nama Simple Arithmetic Test yang kemudian dikenal dengan tes Kraepelin. Tes ini awalnya muncul diciptakan sebagai tes kepribadian untuk mengukur faktor dasar dari karakteristik individu seperti memori, efek latihan, kerentanan terhadap kelelahan dan distraksi dengan mengubah fokus pada penilaian dan interpretasi hasil tes. Dengan mengubah tekanan scoring dan interpretasinya, tes ini kemudian berkembang menjadi tes seleksi dan penempatan tenaga angkatan bersenjata serta perusahaan. Tujuan dan fungsi dari tes Kraepelin. Tes Kraepelin dapat digunakan untuk menentukan tipe performance seseorang, seperti hasil penjumlahan angka yang sangat rendah dapat mengindikasi gejala depresi mental. Yang kedua, grafik tes bila menunjukkan naik tegak lurus atau tetap secara kaku memprediksikan adanya gejala perfeksionis dan juga lain sebagainya. Tujuan dari tes Kraepelin ini adalah untuk mengukur maksimum performance seseorang. Oleh karenanya, tekanan scoring interpretasi lebih didasarkan pada hasil tes secara objektif, bukan pada arti proyektifnya. Aspek yang diukur pada tes ini yang pertama yaitu persepsi visual, konseptual, koordinasi sensomotorik, passion power, ketahanan, dan yang terakhir learning effect. Yang kedua, tes Weiss.
Tes WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale adalah skala intelijensi Wechsler yang standar untuk mengukur potensi intelijensi subjek dewasa mulai dari usia 16 tahun sampai 75 tahun atau lebih. Untuk bisa menyajikan tes WISE ini, tester harus memahami dan melakukan petunjuk-petunjuk dalam manual tes ini dengan sesama dan teliti. Seperti segala tes psikologi, penyajian WISE secara layak meminta tester mampu untuk menjelaskan atau menyelenggarakan dengan baik bahan-bahan yang teratur, ruang testing yang sesuai, dan waktu yang cukup. Pada tahun 1930, David Wechsler yang bekerja di Rumah Sakit New York melakukan penelitian sejumlah tes-tes intelijensi terhadap 11 subtes yang berbeda dari berbagai materi. Beberapa subtesnya diadaptasi dari revisi Stanford Binet, seperti pengertian, hitungan, rentangan angka, persamaan, pembendaharaan kata. Subtes sisanya diadaptasi dari Army Group Examination, seperti mengatur gambar, Koch Block Design, rancangan balok, ARMA Alpha, informasi pengertian, Army Beta, simbol angka, Haley Picture Completion, melengkapi gambar, dan Pinter atau Peterson Test, yaitu merakit objek. Pada tahun 1955, Wechsler Belief direvisi sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE, dan WISE-R tahun 1981 terdiri dari 11 sub, yang 6 diantaranya adalah kelompok verbal dan 5 adalah non-verbal. Tujuan dari skala intelijensi Wechsler ini yang pertama yaitu untuk mengukur potensi intelijensi subjek, menyediakan informasi penting mengenai kekuatan dan kelemahan kognitif seseorang, membandingkan performa atau kemampuan seseorang dalam berbagai bidang sesuai dengan anggota usianya, dan yang terakhir melalui interaksi klien dengan penguji dan materi tes. Selain perolehan fungsi intelektual seseorang juga akan didapatkan sebuah kesan dari self-esteem seseorang, behavioral idiosyncrasies, anxiety, social skill, dan motivasi. Aspek yang diukur pada tes WISE ini, yang pertama ada aspek verbal seperti informasi, pengertian, hitungan, persamaan angka, rentangan angka, dan pembendaharaan kata. Untuk aspek performance-nya yang pertama yaitu simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, dan merakit objek. Yang ketiga yaitu tes Pauli. Tes Pauli itu sebenarnya merupakan perbaikan dari tes Kraepelin yang disusun oleh Emil Kraepelin. Tes ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis gangguan pada otak yaitu Alzheimer dan juga demensia. Tes ini sangat sederhana, siapapun yang bisa menghitung akan bisa mengerjakan tes ini. Selanjutnya yaitu pada tahun 1938, Profesor Dr. Richard Pauli bersama Dr. Wilhelm Arnold serta Profesor Dr. Van Method memperbarui tes Kraepelin ini sehingga dapat meningkat suatu cek metode yang sangat menguntungkan dan dapat dipercaya. Richard Pauli membuat Kraepelin tersebut sebagai tes yang terstandarisasi. Pauli menghubungkan metode eksperimental tersebut dengan karakterologi modern, sehingga tes Pauli dapat dibandingkan dengan tes kepribadian lainnya. Tes Pauli diciptakan untuk mengacu pada teori konvergensi dari William Stern bahwa kepribadian sesungguhnya terbentuk dari bakat dan lingkungan. Tes ini bisa menciptakan juga sebagai simulasi karena tes merupakan simulasi dari lingkungan. Meskipun tes Pauli banyak mengukur sikap kerja, namun tes Pauli tetap digolongkan sebagai tes kepribadian karena unsur yang kuat dalam tes Pauli dan kemauan. Tujuannya melakukan tes ini yang pertama yaitu untuk mengukur hasil kerja yang dipengaruhi oleh daya tahan, ketekunan, dan ketelitian. Hasil kerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan. Yang kedua yaitu juga dapat mengumpulkan berbagai data seperti daya tahan atau keuletan, kemauan atau
kehendak individu, emosionalitas, daya tahan untuk menyesuaikan diri, dan juga stabilitas. Aspek yang diukur yang pertama adalah energi psikis, yang kedua ketelitian dan tanggung jawab, yang ketiga kehati-hatian, yang keempat pengendalian perasaan, yang kelima dorongan berprestasi, dan yang terakhir vitalitas dan perencanaan. Yang keempat, tes IPPS atau Edward Personal Preference Schedule, yang merupakan tes kepribadian yang terdiri atas pilihan-pilihan jawaban yang mencerminkan diri seorang individu. Tes ini digunakan untuk mengetahui beberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang. Tes ini disusun oleh Edward yang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Henry Alexander Murray mengenai kebutuhan. Tes EPSS ini dikembangkan dari teori kebutuhan yang diajukan oleh Henry Alexander Murray yang berisi 225 pertanyaan personality inventory yang bersifat preferensi, memaksa, objektif, dan non-proyektif. EPSS dipublikasikan terutama oleh The Psychological Corporation atau yang sekarang lebih dikenal Harvard Assessment. Pada tahun 2002, hak penerbit dikembalikan kepada Alan L. Edward Living Trust. Sampai saat ini, EPSS sudah pernah mengalami 2 kali revisi. Revisi pertama pada tahun 1959 dan yang kedua pada tahun yang sama juga. Revisi pertama tersebut dianggap tidak memberikan perubahan banyak sehingga tidak bisa dikritisi. Tujuan dari tes EPSS ini yang bersifat verbal adalah untuk melihat kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Aspek yang diukur yang pertama, ada 15 aspek yang diukur. Yang pertama, achievement. Yang kedua, difference. Yang ketiga, order. Yang keempat, exhibition. Selanjutnya, autonomy. Selanjutnya, affiliation, intersection, succurrence, dominance, abasement, nurturance, change, endurance, heteroseksual, dan yang terakhir, aggression. Yang terakhir tes yang akan saya jelaskan yaitu tes 16PF. 16PF merupakan sebuah alat ukur komprehensif untuk menilai kepribadian normal seseorang yang dapat digunakan pada semua setting yang membutuhkan penggambaran kepribadian orang secara menyeluruh dan global. Tes 16PF ini dapat mengetahui keadaan seseorang seperti cara berpikir, self-esteem, keterbukaan, toleransi, coping stress, dan juga empati. Tes 16PF questionnaire yang dibuat oleh Raymond B. Cattell yang ketika muda dia ingin belajar tentang kepuasannya, yaitu mengikuti jurusan psychical science di Universitas London. Yang pada tahun yang sama, bidang scientific psychology diprioritas dan Cattell mempelajari proses kerja psikologi fisiologis dan eksperimen seperti Pavlov, Chorndijk, dan Bourne yang menggunakan metode ilmiah untuk menguji human functioning seperti sensation dan learning. Cattell menemukan bahwa psikologi eksperimental memiliki kontribusi sedikit mengenai isu mengenai human personality. Pada tahun 1930, Cattell bekerja sama dengan Charles Spearman, orang yang mengembangkan metode faktor analisis, untuk mencoba mengidentifikasi dan mengatur elemen dasar dari kemampuan manusia. Tujuan Cattell untuk menyusun 16PF ini yaitu untuk menghasilkan penelitian yang cermat berdasarkan aspek kepribadian normal. Cattell yakin bahwa kepribadian seseorang terhadap aspek-aspek yang bervariasi seperti pikiran, perbuatan, perilaku verbal dan juga perilaku nonverbal, kepribadian normal dan kepribadian abnormal, serta minat dan kemampuan. Cattell berpendapat bahwa bila psikologi ingin menjadi sebuah bidang ilmiah, maka harus memiliki alat ukur dan prosedur ilmiah untuk ketiga karakteristik utama manusia. Yang pertama, kepribadian, kemampuan, dan juga motivasi. Aspek yang diukur ada 2 dalam tes 16PF ini. Yang pertama, global scale. Itu berisi tentang extraversion atau introversion. Yang kedua, high anxiety atau low anxiety. Yang ketiga, dog-mindedness atau receptivity. Yang keempat, independence atau accommodation.
Dan yang terakhir self-control atau lack of restraint. Yang kedua yaitu primary scale. Ini menghitung aspek yang diukur yaitu warmth, intelligence, emotional stability, dominance, impulsive, conformity, boldness, sensitivity, suspiciousness, imagination, shortness, insecurity, radicalism, self-sufficiency, self-discipline, dan tension. Ya, penjelasan video pembelajaran tentang materi tes proyeksi